Hai semuanya, perkenalkan nama saya Selda Maulia dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum termokimia sederhana yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Sebelum ke praktikumnya, saya akan membahas sedikit mengenai termokimia reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Termokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas kalor suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Berdasarkan perubahan entalpinya, termokimia ini terbagi atas dua bagian, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa itu reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm merupakan reaksi pelepasan kalor di mana pada reaksi ini disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungannya, sehingga menyebabkan suhu lingkungan naik. Pada reaksi eksoterm ini, entalpinya bernilai negatif. Lalu, apa itu reaksi endoterm? Nah, reaksi endoterm ini merupakan reaksi penyerapan kalor di mana pada reaksi ini disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistemnya, sehingga suhu pada lingkungan akan turun. Pada reaksi endoterm ini, entalpinya bernilai positif. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm? Sekarang kita akan masuk ke praktikumnya. Nah, di sini sudah ada bahan-bahannya yaitu air bersuhu ruangan dan deterjen. Yang pertama, kita akan memasukkan deterjen ke dalam air yang bersuhu ruangan. Kemudian setelah itu kita aduk. Setelah didiamkan beberapa saat, air dan gelas akan terasa panas. Ini disebabkan karena terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungannya. Nah, jadi larutan deterjen ini merupakan reaksi eksoterm. Nah, untuk percobaan kedua, kita siapkan wadah baru dan juga es batu. Lalu kita masukkan es batu ke dalam wadah baru. Setelah itu, kita diamkan beberapa menit. Setelah didiamkan beberapa saat, es batu akan mencair. Pencairan es batu ini merupakan reaksi endoterm. Kenapa? Karena terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistemnya yang menyebabkan es batu ini mencair. Contoh lain dari reaksi eksoterm yaitu lilin yang menyala, air garam, letusan kembang api, kayu api unggun yang dibakar. Dan contoh lain dari reaksi endoterm yaitu penguapan air, fotosintesis pada tumbuhan, dan ketika kita memanggang roti. Jadi, kesimpulannya, air yang dicampurkan dengan deterjen merupakan reaksi eksoterm karena terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga gelas kaca pada campuran deterjen ini akan terasa hangat ketika disentuh. Sedangkan es batu merupakan reaksi endoterm karena terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, yang menyebabkan es batu tersebut meleleh dan terjadi penurunan suhu pada lingkungan, sehingga gelas kaca pada es batu tersebut akan terasa dingin ketika disentuh. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Ayu ting ting beli kepiting, thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.